Salam untuk semuanya. Selamat datang di video ini, di mana kita akan melihat situasi saat ini dengan tentu saja fokus pada ekonomi dan pasar. Tidak perlu terlalu banyak kita bicara tentang COVID-19. Anda kemungkinan sudah mengetahui virus yang telah menyebar dengan cepat di seluruh dunia ini, dan mungkin memiliki persepsi dari media tentang apa yang dibawanya. Sebagai gantinya, mari kita lihat apa artinya ini secara ekonomi dan juga untuk pasar keuangan. Secara ekonomi, virus ini melambat dan mematikan seluruh ekonomi, yang semuanya kita ketahui dimulai di Cina pada akhir tahun lalu. Pabrik-pabrik sempat perlu ditutup selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dan ini tentu mengganggu produksi mereka. Pelabuhan telah disiagakan keterlambatan pengiriman. Diketahui kita semua bahwa negara Cina adalah sebagai pabrik dunia. Inilah sebabnya mengapa Anda harus sangat berhati-hati tentang data dari Cina, seperti produksi, manufaktur, produksi industri, dan terutama adalah tentang impor dan ekspor. Ada data seperti dari negara Cina yang sudah dilaporkan baru-baru ini. Hasilnya sangat lemah. Dan juga tingkat perekonomian lainnya seperti negara Jepang mengalami kontraksi selama 3 bulan pada tingkat 7% saja. Tapi ini belum berhenti di situ. Virus ini terus menyebar ke seluruh dunia, dari Timur Tengah, Eropa, bahkan Amerika. Banyak orang-orang yang telah membatalkan rencana perjalanan mereka. Acara-acara olahraga, acara-acara hiburan, serta pertemuan penting juga ditunda. Jutaan orang telah terpengaruh dalam beberapa hal dan perlu hidup mereka, terutama yang di karantina dan mana harus tinggal di dalam rumah mereka. Anda bisa bayangkan apa artinya semua ini bagi ekonomi global. Kita masih tidak dapat mengukur dampak nyata dari semua ini bersama-sama. Karenanya semua ini masih bisa terus terungkap selama beberapa minggu dan bahkan berbulan-bulan ke depan. Untuk sementara, kami percaya bahwa ini pasti akan berakhir nantinya. Saat ini sesuatu yang sedang dilakukan oleh bank sentral dan pemerintah, yang mana ini akan tentu berdampak serius. Karena itu, mari kita fokus apa artinya ini bagi pasar. Efek yang paling jelas adalah lonjakan volatilitas. Volatilitas adalah seberapa cepat instrumen bergerak. Kami baru-baru ini menambahkan VIX, ukuran volatilitas dalam indeks dan saham Amerika, sebagai instrumen yang dapat diperdagangkan dalam platform kami. Nah, untuk memasukkannya ke dalam perspektif, VIX sekarang diperdagangkan di 54 dan telah berada di 13 tidak lebih dari 1 bulan yang lalu. Ya, sudah dikalikan 4 dalam 1 bulan. Jika Anda belum melakukan perdagangan selama mungkin beberapa tahun, maka perubahan ini akan Anda terasa baru bagi Anda. Tetapi saya dapat memastikan bahwa volatilitas yang sangat rendah yang kami miliki sebelumnya juga merupakan suatu norma. Dan inilah kabar baiknya. Volatilitas adalah teman terbaik bagi para traders atau pedagang. Ya, ini adalah gerakan yang bisa memakan waktu 2 hingga 3 bulan untuk melihat sebelumnya. Tetapi sekarang yang terjadi mungkin hanya tidak lebih dari 1 minggu saja. Bagi investor yang suka jangka panjang, mungkin tidak menyukai hal ini. Tetapi bagi kami sebagai pedagang bisa mengambil kesempatan keuntungan dalam beberapa ratus pips hanya dalam beberapa jam, yang mana ini jarang terjadi. Tentu saja, seseorang harus tahu
apa yang harus dia lakukan, seperti menjadi cerdas, cepat, dan juga rendah hati atau sabar. Untuk pemahaman yang lebih baik tentang hal ini, Anda bisa melihat pada indikator yang mudah yang mana Anda dapat temukan pada MT4 Anda sendiri. Contoh seperti ATR atau Average True Range. Ini lebih mudah dibaca daripada fix. Ini hanya menunjukkan ayunan antara posisi rendah dan tinggi dari instrumen. Seperti contoh S&P 500. ATR pada S&P 500 memiliki pembacaan 27 pips pada 20 Februari dan sekarang pada 160. Euro USD bergerak 43 pips pada hari yang sama dan sekarang bergerak 133. USD JPY juga naik dari 35 dan sekarang menjadi 190. Sederhananya, ini berarti bahwa potensi keuntungan atau kerugian telah meningkat di mana saja dari 3 hingga 5 kali lipat, tergantung pada instrumen itu sendiri. Sekarang, mari kita lihat apa yang harus kita pertimbangkan dalam situasi ini. 1. Volatilitas tinggi dan mungkin bisa akan tetap naik tinggi selama berminggu-minggu ke depan. Pertimbangkan bahwa bahkan 30 adalah pembacaan yang sudah tinggi untuk fix dan sekarang sudah di 54. Kemungkinan ini akan ada ayunan besar untuk minggu-minggu mendatang, baik menguat lagi atau turun melemah. Jangan kaget, bisa plus 4% naik dan itu juga turun minus 5 pada hari-hari berikutnya. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini. 2. Anda perlu memodulasi paparan Anda. Jika sebelumnya Anda membutuhkan 5 lot untuk strategi Anda, mungkin sekarang hanya 1 lot saja sudah cukup. Pertimbangan kembali alokasi Anda berdasarkan ayunan yang luas ini. 3. Perdagangan akan cepat. Ini adalah waktu untuk berdagang harian. Anda memiliki potensi untuk mengunci keuntungan dalam waktu yang sangat singkat. Jangan biarkan posisi ini terbuka jika Anda tidak bisa menghindarinya. Dan pertimbangkan untuk cepat atau keluar daripada pasar. 4. Hentikan kerugian. Gerakan acak lebih lebar sehingga jangan menempatkannya terlalu erat. Berikan posisi Anda sedikit ruang bernafas. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk memindahkan mereka di atas titik impas ketika perdagangan Anda sudah positif. Dengan cara ini Anda bisa mengunci keuntungan bahkan jika pasar kemudian bergerak melawan Anda sendiri. 5. Ingatlah bahwa ada beberapa jenis aset seperti JPY CAF dianggap sebagai tempat yang aman dan menguat ketika ada ketidakpastian. AUD CAD New Zealand adalah mata uang komoditas dan menderita ketika minyak dan logam menurun. Emas juga dianggap sebagai investasi yang aman selama periode tersebut. Mata uang berkembang dengan sangat fluktuatif. Akhirnya, Anda harus ketahui bahwa bagi investor yang jangka panjang tidak suka volatilitas. Karena itu, mereka akan absen dari pasar untuk sementara waktu ini. Untuk ini akan berarti lebih sedikit tawaran beli di pasar. Nah, intinya, ini adalah waktu yang luar biasa bagi para pedagang yang dapat digunakan untuk mencari keuntungan bagi diri Anda. Pastikan Anda melakukannya dengan sesuatu rencana yang baik dan dengan tenang. Semoga berhasil dan perdagangan Anda pun aman.